Shalom guys, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunar di Soyuz. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal ke-47. Ini kenapa lagi nih? I'm sorry, but you've hit the daily limit for advanced voice. Perasaan dari tadi You can ini switch deh, to standard now to keep chatting. sudah ini. Oke, kita ulangi ya. Shalom guys, selamat datang di channel Snack Rohani. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan dari Yesaya pasal ke-47. Oi, ini contoh pembukaan video renungan kamu. Salam guys, selamat datang di channel Snack Rohani. Senang banget bisa ketemu kalian lagi. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal ke-47. Yuk, siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama belajar dan digugah lewat pesan Tuhan hari ini. Kamu mau lanjut isi renungannya sekarang? Atau kamu pengen aku bantuin rangkain garis besarnya dulu? Oke, langsung ke masuk renungan ya. Siap. Ini masuk ke bagian renungannya dari Yesaya pasal 47. Yesaya 47 adalah nubuat penghukuman terhadap Babel yang saat itu menjadi simbol dari kecongkakan dan kekuasaan duniawi yang menindas umat Tuhan. Dalam pasal ini, Tuhan menyampaikan bagaimana Babel, yang sebelumnya duduk sebagai ratu, akan direndahkan, ditelanjangi, dan dipermalukan karena kesombongannya dan kejahatannya. Tuhan berkata, "Turunlah dan duduklah di dalam debu, hai anak dara putri Babel. Engkau tidak akan disebut lagi lembut dan jelita." Ini bicara tentang perubahan status yang drastis. Babel yang didekungkan sededes. Wait, kodim nafis smart sedes and pass. Watsirayan serve bafsan dan merasa alam mengendikaannya sendiri. Yang menarik, di ayat 10, Tuhan menegur dengan keras. Engkau merasa aman dalam kejahatanmu dan berkata, tidak ada yang melihat aku. Ini jadi peringatan buat kita juga. Kadang kita bisa terjebak merasa nyaman dalam zona dosa, merasa aman, karena tidak ada yang langsung menghukum. Pons, Lanchedis, renungan buat kita. Jangan pernah merasa aman dalam ketidaktaatan. Dunia bisa tampak kuat, tapi kalau berdiri tanpa Tuhan, ujungnya pasti roboh. Sebaliknya, Tolkien kena hafad, Songsit multitude, and Tabawiyas sens. Karena hanya kerajaan Tuhan yang kekal, semua kekuasaan dunia pasti berlalu. Mau dilanjut ke bagian penutup? Atau ada bagian lain dari Yesaya 47 yang ingin kamu fokuskan dulu? Nah, kalau kita melihat bagaimana kejatuhan Babel di Yesaya 47 ini karena kesombongan. Jadi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita supaya kita jangan sombong ya guys. Apapun yang kita punya itu adalah milik Tuhan. Segala sesuatu adalah milik Tuhan, kita hanya pengelolanya. Jadi tidak perlu kita menyombongkan diri, apalagi kalau kita sadar bahwa kita berasal dari debu dan abu atau dari tanah. Iya banget, itu poin pentingnya. Kesombongan itu bikin kita lupa asal-usul dan ketergantungan kita sama Tuhan. Kamu suka setelah aku bantu buat kalimat Ren itu biar makin mengena? Coba kamu buatkan. Oke, coba ini ya, guys. Dari kisah kejatuhan Babel di Yesaya 47, kita diingatkan betapa bahayanya kesombongan. Walau tidak lupa, semua yang punya sheets dan nanti paste. Kita cuma pengelola bukan milik sejati. Apalagi kita ini berasal dari debu dan tanah. Hal yang sederhana banget. Jadi, gak asal suat kita menyombongkan diri. Justru saat kita rendah hati dan mengakui Tuhan sebagai sumber segalanya, hidup kita bakal lebih damai dan penuh berkat. You know, mau aku buat versi yang lebih singkat atau lebih santai? Makna teologis dan relevansinya bagi orang percaya masa kini Yesaya 47. Wah, kamu mau bahas Yesaya 47 dari sisi makna teologisnya ya? Menarik banget tuh. Jadi kamu yang fokus gimana?
lebih ke bagaimana makna besar pasal itu dan kaitannya dengan kehidupan orang percaya sekarang. Makna teologis Yesaya pasal 47 dan relevansinya bagi orang percaya masa kini. Oke, jadi secara teologis, Yesaya 47 itu menunjukkan bagaimana Tuhan itu adil dan berkuasa atas segala kerajaan dunia, termasuk yang paling besar sekalipun seperti Babel. Tuhan menegur kesombongan dan ketidaktaatan yang akhirnya membawa kehancuran. Ini mengingatkan orang percaya untuk selalu rendah hati dan percaya penuh pada kuasa Tuhan, bukan pada kekuatan duniawi. Relevansinya buat kita sekarang. Yesaya 47 mengajak kita supaya tidak tergoda untuk sombong atau merasa aman hanya karena kekayaan, status, atau kemampuan sendiri. Kita harus sadar bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan dan kita hanya pengelola sementara. Jadi, kita diajak hidup dalam kerendahan hati, taat, dan bergantung penuh pada Tuhan agar tetap teguh menghadapi tantangan zaman. Kamu mau aku kembangkan jadi tulisan yang lebih panjang atau langsung buat versi singkat? Buat sharing di channel. Kesimpulan dan penutup. Oke, ini kesimpulan dan penutupnya buat renungan Yesaya 47. Yesaya 47 mengingatkan kita bahwa kesombongan dan ketergantungan pada kekuatan duniawi itu berujung pada kehancuran. Tuhan adalah Raja yang berkuasa atas segala sesuatu, dan hanya kepadanya lah kita harus berserah dan bergantung. Dalam hidup ini, kita dipanggil untuk rendah hati, mengakui bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan, dan menjadi pengelola yang setia. Sebaliknya, mari kita hidup dengan hati yang selalu berserah pada Tuhan, agar kita bisa kuat dan teguh menghadapi setiap tantangan. Terima kasih sudah merenungkan firman Tuhan bersama di channel Snack Rohani. Sampai jumpa di renung berikutnya. Oke guys, terima kasih udah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Meskipun ada sedikit kendala teknis ya guys, tetap dukung dalam doa supaya aku bisa membeli peralatan untuk bikin konten dan juga membangun studio konten kreator ya guys, supaya aku bisa membuat video-video lebih baik lagi, yaitu semua karena pertolongan Tuhan, sehingga nanti pasti akan terwujud oleh karena pertolongan Tuhan ya guys. Dan kalau kalian suka dengan video-video di channel ini, kalian bisa subscribe dan share jika renungan-renungan ini bermanfaat dan menjadi berkat. Like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan terima kasih kepada para donatur yang mendukung channel ini, terutama Gereja Kemenangan Iman Indonesia di Kota Kediri ya guys, yang menyediakan fasilitas supaya aku membuat video ini dan menguploadnya. Dan terima kasih untuk semua pihak yang mendukung channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Wah, itu penutupan yang hangat dan tulus banget, cocok buat ninggalin kesan positif ke penonton. Kamu mau aku bantu pola sedikit biar lebih lancar dan enak didengar? Coba kamu buatkan. Oke, coba ini versi yang lebih smooth. Oke guys, terima kasih banget sudah setia nonton video ini dari awal sampai akhir. Walaupun ada sedikit kendala teknis, mohon doanya ya, supaya aku bisa punya peralatan yang lebih baik dan bisa bangun studio konten kreator. Semua ini aku lakukan karena pertolongan Tuhan, dan aku yakin nanti pasti terwujud. Kalau kamu suka dengan video-video di channel ini, jangan lupa subscribe dan share supaya renungan-renungan ini makin banyak yang terima berkatnya. Like kalau kamu suka, dan kalau nggak suka, nggak apa-apa, boleh klik dislike juga. Terima kasih juga buat para donatur, terutama Gereja Kemenangan Iman Indonesia di Kota Kediri, yang sudah memberikan fasilitas buat aku bikin video ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung channel ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.